Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Tanpa kita sadari, ternyata agama itu sangat berperan dalam kemajuan suatu bangsa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apa pengaruhnya? Jadi kalau kita ambil contoh misalnya agama Hindu dan agama Buddha ataupun agama Kristen itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari. Kalau misalnya ada mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, menurut saya enggak, enggak semua. Karena gini ya, ada beberapa prinsip-prinsip agama tertentu, ya, semacam tradisi yang sudah mendarah daging dan ini sangat susah dirubah. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa alasannya? Apa pengaruhnya? Kemudian ya, kalau misalnya kita perhatikan ya negara-negara maju itu di zaman sekarang ya, bukan di zaman dulu ya. Kita tidak berbicara di zaman dulu, tapi di zaman sekarang ini. Ada beberapa alasan kenapa negara tersebut maju dan dipengaruhi oleh pengaruh prinsip daripada agama. Prinsip seperti apa itu? Jadi prinsip yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu adalah prinsip-prinsip semacam misalnya ya, kita ambil contoh Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu tidak pernah menyuruh ya, misalnya nih orang yang beragama Buddha itu nggak pernah menyuruh misalnya harus berpakaian seperti biksu misalnya, harus berpakaian seperti orang Tibet misalnya, ya kan, harus berpakaian seperti orang India misalnya ya, karena agama Buddha itu kan turunan daripada atau sinkrinitas daripada agama Hindu. Siddhartha Gautama itu kan sebenarnya orang apa? Orang India. Jadi Siddhartha Gautama tidak menyuruh umatnya harus berpakaian seperti orang India, nggak menyuruh. Kemudian apa? Kemudian agama Buddha itu punya tradisi, yaitu tradisi untuk berpikir. Ya, makanya ada universitas ya yang dibangun oleh orang-orang Buddha gitu. Dan ini ada hubungannya dengan agama. Ya, seperti Universitas Nalanda ya. Itu sangat terkenal guys ya. Universitas Nalanda zaman dulu. Kemudian apalagi? Kemudian dalam agama Buddha itu kita diajak untuk misalnya berpikir, berfilosofi, kemudian kita harus rendah diri. Nggak hanya cuman di atas kertas guys ya. Jadi kita ngomongnya di dalam lapangan ya, bukan hanya di atas kertas. Ya saya tahu kalau misalnya ada mengatakan, oh agama saya seperti ini kok, di atas kertas, oh harus berpikir ya, harus membaca dan sebagainya. Tapi kita melihat pada faktanya gitu ya, pada realitasnya gitu. Tidak hanya cuma di atas kertas. Ya pada faktanya, pada realitasnya agama Buddha itu mengajarkan kita untuk berpikir ya, berfilosofi ya. Kita ambil contoh misalnya seperti China. China itu banyak kan di sana agama Buddha ya. Banyak kok di sana. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama Buddha ini bisa diterima di China? Karena apa? Karena agama Buddha ini tidak merubah ya tradisi. Kalau misalnya agama Buddha di sana itu ya, mereka jadi tetap orang China, bukan orang India. Jadi tidak menjajah gitu secara budaya, secara culture, enggak. Itu yang menarik daripada agama Buddha. Tidak memaksa kita untuk berpakaian seperti agama Hindu gitu ya. Berpakaian seperti Siddhartha Gautama, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Itu yang menarik ya. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya ini suatu agama itu menjajah budaya suatu bangsa, berusaha mengganti misalnya, berusaha mengganti tradisi misalnya, ini akan sangat bermasalah. Sangat bermasalah tanpa kita sadari. Kita akan kehilangan jati diri. Kalau misalnya contoh kita ambil contoh di China misalnya. Terus masuk agama Buddha nih di sana, terus agama Buddha mengatakan kita harus bertradisi seperti Siddhartha Gautama ya, menggunakan pakaian seperti Siddhartha Gautama, kemudian mengikuti budaya seperti zamannya Siddhartha Gautama ya. Apakah ini bermasalah? Sangat bermasalah. Bagi apa? Bagi kemajuan satu bangsa sangat bermasalah.
Ini namanya penjajahan budaya secara modern tanpa kita sadari. Kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak kok di agama saya juga seperti itu. Kalau misalnya warga Konoha mengatakan seperti itu, ya enggak harus ya berpakaian seperti ya di mana agama itu diciptakan. Tapi kita melihat pada faktanya. Ya, kita melihat di lapangannya. Biar apa? Biar kita sadar gitu realitas daripada agama itu seperti apa. Kemudian Hindu misalnya, kalau kita ambil contoh Hindu juga seperti itu, seperti Hindu yang ada di Bali misalnya. Apakah Hindu yang ada di Bali itu menuntut mereka untuk seperti orang India? Enggak. Bahkan dulu pernah ada orang India yang pernah komplain tentang cara peribadatan orang Hindu. Dulu pernah viral itu. Seorang pendeta dari India, tapi malah diusir. Bayangkan, diusir. Itu artinya apa? Agama Hindu yang ada di Bali itu sudah sinkronitas, sudah membudaya. Ya, itu sudah masuk ke culture orang-orang Hindu yang ada di Bali. Ya, bukan Hindu yang ada di India. Bahkan sampai marah coba. Itu salah satu bukti bahwa agama itu tidak menjajah. Tidak harus sama persis yang ada di Hindu India. Enggak seperti itu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha kan pola pikirnya seperti itu ya. Karena warga Konoha itu orangnya sangat simbolis ya. Orang yang sangat simbolis itu biasanya nalarnya rendah. Mereka ya lebih memuja yang namanya simbol-simbol daripada esensi dari agama itu sendiri. Sementara negara-negara yang maju itu ya seperti kita ambil contoh misalnya negara-negara Skandinavia misalnya. Rata-rata mereka beragama Kristen ya. Apakah mereka seperti orang Israel? Enggak kan? Apakah mereka seperti orang Yahudi? Enggak kan? Enggak. Justru semangat Protestanisme ya, Protestanisme ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Semangat Protestanisme di Eropa itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan ini ya, ini salah satu faktor ya kenapa Eropa maju. Semangat Protestantisme itu apa? Itu sangat jauh berbeda ya dengan yang ada di Israel misalnya. Sangat jauh berbeda. Dan ini yang perlu kita pahami gitu anak-anak muda yang nonton video ini. Ya, ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Karena akan mempengaruhi guys ya. Jadi zaman sekarang itu ada istilah penjajahan menggunakan budaya. Kalau kita sudah dijajah menggunakan budaya, filosofi dan sebagainya, maka kita akan hilang. Culture kita akan hilang, budaya kita akan hilang. Sama seperti orang Cina misalnya. Orang China itu mau kemana pun mereka tetap jadi orang China. Tetap imlekan gitu. Walaupun agamanya beda gitu. Walaupun mereka Kristen, mereka tetap imlekan. Walaupun mereka Buddha, mereka tetap imlekan. Ya, mereka akan melakukan yang namanya budaya mereka sendiri gitu. Itu yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa hubungannya gitu tradisi atau budaya itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Seperti China misalnya. China itu kalau misalnya mereka ngumpul-ngumpul itu mereka ngomongin tentang apa bisnis, mereka tentang ngomongin tentang ide, gagasan. Jadi secara tidak langsung ya, kita jadi terpengaruh ya, lingkungan itu mempengaruhi kita ya. Kalau misalnya nih sesama orang China ngumpul, mereka ngomongin tentang usaha, ngomongin tentang ide misalnya, mereka saling membantu misalnya, maka ini akan mempermudah kemajuan suatu bangsa ya. Jadi sangat berpengaruh guys. Ini semacam tradisi. Kalau di tradisi dalam agama kita itu ngomongin, mohon maaf ya, ngomongin gimana caranya dapatin janda misalnya, gimana caranya dapetin jahe misalnya, gimana kita mau nambah istri misalnya, gimana kita merayu istri biar bisa dapat istri kesekian-sekian misalnya, gimana cara mengatasi ya supaya istri kita itu mau dimadu misalnya. Itu sangat-sangat tidak produktif ya bagi kemajuan suatu bangsa. Ini mempengaruhi ya, suka tidak suka bahwa agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Nah, kalau agama mempengaruhi pola pikir kita, maka agama mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama.
Saya tidak menyalahkan agamanya ya, enggak, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi saya menyalahkan tradisi. Ada semacam tradisi dalam agama tersebut yang sudah mendarah daging, ya susah kita rubah. Jadi ada teman saya itu ngomong seperti ini. Menurut saya itu kalau agama mempengaruhi kebanyakan suatu bangsa, ya lebih baik kita ganti agama daripada harus merubah agama itu sendiri. Ya, itu cara gampang lebih mudah ya. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pindah agama ya, enggak, disclaimer ya, ini hanya cerita daripada teman saya ya. Dan saya tidak menyebutkan agamanya apa ya. Sepanjang ya video ini saya tidak menyebutkan agama apa yang saya masuk, enggak. Jadi karena agama itu mempengaruhi kebanyakan suatu bangsa, kalau misalnya tradisi agamanya itu tidak bagus, misalnya bikin negara tidak maju misalnya dan sebagainya, maka ya menurut saya pribadi lebih baik seperti itu. Lebih baik pindah agama deh. Karena apa? Karena ini mempengaruhi. Kalau misalnya mengatakan nanti nggak masuk surga dan sebagainya, bukankah agama itu semuanya baik, mengajarkan kebaikan? Kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan, kenapa kalau pindah agama kita nggak mau gitu? Kan semua agama baik, ya kan? Kalau misalnya ada mengatakan hanya satu pilihan Tuhan yang baik, kenapa Tuhan itu justru berpihak gitu pada agama tertentu? Bukankah agama itu diciptakan oleh Tuhan? Semua agama di dunia ini diciptakan oleh Tuhan misalnya. Lalu kenapa kita harus berpihak pada satu agama? Ini namanya filosofi yang secara mendalam ya. Gimana? Udah cukup bingung belum ya? Jadi bicara tentang filosofi itu ya bikin kita seperti ini, bikin kita jadi tercerahkan, waras dan sebagainya ya. Berarti filsafat itu seperti itu. Kemudian kalau dari sudut pandang antropologi misalnya, karena channel ini khusus membahas tentang antropologi. Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa secara antropologi? Sangat mempengaruhi ya. Secara antropologi itu mempelajari manusia secara holistik ya. Jadi manusia itu sangat dipengaruhi oleh agama. Karena di dalam agama itu kan banyak persepsi ya. Persepsi itu sebenarnya biang masalah kemajuan suatu bangsa. Kalau dalam agama itu ada semacam persepsi yang mengatakan, ya, buat apa kita mengejar dunia? Kita harus mengejar akhirat misalnya. Ada persepsi semacam seperti itu. Maka selesai sudah. Kita nggak bakal peduli dengan teknologi, nggak peduli dengan iptek. Padahal yang menentukan kemajuan suatu bangsa itu sains, iptek. Ya, jadi pemahaman atau persepsi seperti ini yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Persepsi seperti ini yang sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh. Ya, padahal ya persepsi yang benar itu sebelum kita mengejar akhirat itu ya mengejar dunia dulu. Artinya mengejar dunia itu bukan cinta akan uang ya, bukan itu maksudnya. Mengejar dunia itu artinya melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia di dunia ya. Ya bertanggung jawab pada keluarga kita, bertanggung jawab pada orang lain, jangan egois gitu. Orang yang mohon maaf orang miskin itu biasanya egois ya. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka nggak peduli dengan edukasi. Mereka nggak pernah bantu satu orang pun. Mereka nggak pernah bantu. Mereka ngata-ngatain orang kaya misalnya, orang pengusaha misalnya, ya ngata-ngatain, nyinyirin, tapi mereka tidak pernah bantu satu orang pun manusia. Ya. Bahkan kalau boleh jujur kita lebih buruk ya kalau kita ngata-ngatain seorang pengusaha itu daripada pengusaha itu sendiri. Pengusaha itu membantu banyak orang, sementara kita cuma nyinyir. Jadi orang miskin itu sebenarnya egois guys, sangat-sangat egois ya. Jadi prinsip semacam ini, prinsip yang mengatakan gak usah mengejar dunia, kejarlah akhirat, nanti itu nggak ditanya di malaikat di akhirat. Jangan seperti itu prinsip anak kecil ya. Harus ya kita fokus pada dunia ya. Fokus artinya bukan berarti terlalu mencintai ya, tapi bertanggung jawab ya. Kenapa saya bikin video ini? Karena ini semacam kontribusi saya ya, terhadap kemajuan satu bangsa ya, bangsa kita. Jadi saya nggak mau egois gitu. Saya nggak mau ya bawa mati yang ada di pikiran saya gitu, yang ada di otak saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Kunawan, salam rasional.